semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Anindya Zahra. Saya dari kelas F8G. Hari ini saya akan membawakan video untuk mata kuliah Akhlak dan Etika yang diampu oleh Bapak As'ad STHI MPD. Mari kita simak. Yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah secara umum sistematis pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Islam, demokrasi dapat sejalan dengan prinsip atau syura atau disebut musyawarah, yaitu pengambilan keputusan secara bersama berdasarkan musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama. Islam menghargai kebebasan berpendapat, keadilan, dan berpartisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, kriteria pemimpinan dalam Islam. Islam memberikan kriteria khusus untuk seseorang pemimpin. Di antaranya ada adil dan tidak memihak. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, berilmu, memahami hukum Islam dan urusan dunia. Yang keempat, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kelima, berakhlak mulia dan menjadi teladan. Yang keenam, berani dalam menegakkan kebenaran. Selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin. Apa sih itu syaratnya? Syarat utama seorang pemimpin dalam Islam itu mencangkup harus muslim, yaitu beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Yang ketiga, adil dan jujur. Yang keempat, mempunyai kemampuan atau keahlian dalam memimpin. Yang kelima, mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam konteks negara yang modern ini, syariat yang tadi saya sebutkan bisa saja berkembang. Namun, harus tetap memberikan perhatian nilai-nilai syariat dan maslahat pada umatnya. Selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses memastikan hukum dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam Islam, hukum ditegakkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan mencegah kezaliman. Hukum Islam atau syariat menekankan pentingnya kesaksian yang jujur, proses pengadilan yang adil, serta tidak boleh ada suap atau tekanan dalam proses hukum tersebut. Selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam. Keadilan adalah prinsip utama dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil bahkan kepada orang yang dibenci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8 menegaskan keadilan dalam Islam mencangkup keadilan hukum, keadilan ekonomi dan sosial, keadilan dalam memberi hak kepada setiap orang. Yang berimbang berarti tidak berat sebelah dalam menilai dan memutuskan sesuatu. Islam juga menolak segala bentuk diskriminasi dan mengajarkan untuk menilai berdasarkan kebenaran. Selanjutnya ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah sikap ekstrim dalam memahami dan menjalankan ajaran agama atau ideologi, hingga cenderung mengabaikan toleransi dan menghalalkan kekerasan. Dalam konteks Islam, Islam menolak radikalisme dan mengajarkan tasawuf atau moderat. Radikalisme ini dapat merusak tatanan negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Dan Islam mendukung perdamaian, dialog, dan toleransi antar umat bernegara dan warga negara. Materi kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan.
Pembinaan akhlak adalah proses membentuk dan memperbaiki tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama, khususnya dalam Islam. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan karena ia mencerminkan kualitas kepribadian seseorang baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Yang pertama ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan akhlak yang baik itu bisa menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan dalam seseorang. Bisa juga menentukan kualitas hubungan antar sosial individu dan masyarakat dan membentukkan kepribadian yang mulia seperti jujur, sabar, dan dermawan, menghindarkan diri dari kerusakan moral dan sosial seperti korupsi, kekerasan, dan perilaku yang menyimpang. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya akhlak seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti antara lain, yaitu faktor keturunan atau genetik. Itu bisa diturunkan dari watak atau sifat dasar seseorang yang bisa berasal dari orang tuanya. Meskipun demikian, akhlak bisa tetap dibentuk dan diperbaiki melalui pendidikan dan pembiasaan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan pertama adalah orang tua dan guru. Lalu kalau di sekolah, guru dan teman sebayanya sangat-sangat berpengaruh. Yang ketiga, di masyarakat. Norma dan budaya sekitar akan membentuk sikap moral si manusianya. Ada juga dari media, dia bisa lihat dari tayangan TV, media sosial, game yang sangat mempengaruhi terbentuknya akhlak. Selanjutnya ada pendidikan agama dan moral. Pendidikan agama membekali manusia dengan pengetahuan tentang halal dan haram, baik dan buruk, serta pahala dan dosa. Lalu ada pembiasaan dan keteladanan. Seperti halnya anak-anak meniru apa yang mereka lihat. Keteladanan dari orang tua, guru, tokoh agama, dan pemimpin mereka akan membentuk akhlaknya mereka. Lalu ada pengalaman hidup. Seseorang bisa menjadi lebih bijak dan berakhlak karena pengalaman hidup yang mendidik, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada metode pembinaan akhlak. Beberapa metode efektif dalam membina akhlak. Yang pertama, keteladanan atau uswatun hasanah. Caranya yang paling efektif itu adalah memberikan contoh nyata. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah keteladanan utama dalam akhlak. Seperti guru dan orang tua harus menjadi panutan, pembiasaan atau takdib yang dibiasakan anak-anak atau peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik seperti salam, sopan, santun, dan berkata jujur. Pembiasaan melatih konsistensi perilaku yang positif. Nasihat dan pengarahan atau mauizah. Menasihati secara bijak dan lemah lembut bisa saja menyentuh hati dan mengubah perilaku si anak tersebut. Bisa juga diadakan latihan atau simulasi yang praktik langsung, karena itu melatih juga untuk kegiatan drama atau akhlak, praktik berbicaranya sopan, terus bisa juga bekerja kelompok, bakti sosial, dan lain-lain.
ada pemberian sanksi atau teguran yang sangat edukatif. Misalnya bila diperlukan teguran ini atau sanksinya, dia tuh hanya bisa mengingatkan adanya konsekuensi dari perilaku apa yang dia kerjakan. Bisa juga melalui doa atau pendekatan spiritual. Doa dan pendekatan kepada Allah ini juga sangat penting untuk memperkuat batin dan bisa mengendalikan diri dan menumbuhkan akhlak yang baik. Menjadi bekal di akhirat karena banyak hadis yang menyebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Contoh urgensi akhlak misalnya dalam rumah tangga itu menciptakan keharmonisan. Terus misalnya di sekolah dia menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lalu di masyarakat dia membangun rasa yang saling percaya dan tanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua ada pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu terpuji, yaitu akhlak yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Contohnya jujur, amanah, sabar, tawadu atau rendah hati, ikhlas, dermawan, pemaaf, menghormati orang tua dan guru. Akhlak yang kedua, akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak yang ini bisa disebut akhlak yang buruk dan dilarang oleh Islam. Contohnya seperti dusta, iri, dengki, sombong, hasad, takabur, rakus, suka mengadu domba, serta membenci kebaikan orang lain. Materi terakhir ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Penjelasannya dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis sangat ditegaskan menentang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan melarang perbuatan zina serta mendekatinya. Quran Surat Al-Isra ayat 32, hadis Nabi juga banyak mengajarkan tentang larangan menyakiti orang lain, pentingnya menjaga pandangan dan menjaga adab dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Contoh ayatnya yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Perintah kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Penjelasannya, bentuk kekerasan seksual tidak hanya berupa pada pemerkosaan, tetapi juga termasuk pelecehan verbal yang diucapkan, pelecehan fisik, eksploitasi seksual, perbuatan cabul, dan kekerasan dalam rumah tangga yang berbau seksual. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan seseorang tanpa persetujuan dan bertentangan dengan syariat adalah dilarang keras. Bentuk-bentuk tersebut bisa jadi terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau KDRT, tempat kerja, institusi pendidikan, bahkan dalam media sosial melalui komentar, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam memiliki sistem hukum yang sangat tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, tergantung jenis dan tingkat pelanggarannya. Contoh sanksi. Sanksi yang pertama ada hudud. Untuk zina yang terbukti dengan syarat yang ketat dikenakan hukuman rajam
bagi yang sudah menikah atau dicambuk bagi yang belum menikah. Yang kedua, ada takzir untuk kasus-kasus pelecehan atau kekerasan yang tidak sampai pada zina. Pelaku bisa dikenakan hukuman yang berdasarkan mempertimbangkan hakim atau qad'i, seperti penjara, denda, atau cambukan yang ringan. Yang ketiga, ada qisas dan diyat. Bila kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian, Islam menitik beratkan pada keadilan dan perlindungan terhadap korban, serta menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pencegahan atau deterrent effect. Selanjutnya ada tindakan preventif. Islam menganjurkan berbagai langkah pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi. Antara lain seperti pendidikan akhlak yang beradab sejak dini, terutama tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai syariat. Yang kedua, menjaga pandangan sebagai bentuk pengendalian nafsu. Yang ketiga, pakaian yang tertutup aurat dan sopan bagi laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, pemisahan ruang dan interaksi yang wajar antara lawan jenis perempuan laki-laki di tempat umum dan lembaga pendidikan. Selanjutnya, penegakan hukum dan perlindungan terhadap si korbannya. Ada juga peran keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjauhkan konten-konten pornografi. Baik, selesai sudah video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.